Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ta'lim wa tadakkura wa tadhkir wa naf'ah wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wal huda wa dalalata al khair ibtigha wajillah wa ridatillah wa qurbillah wa sawabillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan kajian azkar karya Al-Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi fi kitabihil adhkar, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa amma idza qala, dan adapun apabila berkata siapa orang junub dan orang yang haid, li insanin pada seorang manusia, khudil kitaba bikuwatin, yaitu kalimat khudil kitaba bikuwatin, au qala, atau berkata udkhuluha bisalamin aminin, wa nahwu dzalik, dan semisalnya itu. Fa in qasada, apabila bertujuan siapa orang yang junub dan orang yang haid, ghairal Qur'ani, pada selain membaca Al-Qur'an, lam yahrum, maka tidak haram perkara tersebut. Dikatakan di kitab Al-Adhkar, jika ada orang yang junub dan orang yang haid berkata pada manusia, yaitu khudil kitab bikuwatin, atau berkata udhuluha bisalamin aminin, atau selainnya itu, maka di sini kata Imam Nawawi itu dirinci. Yang pertama yaitu apabila dia bertujuan membaca Al-Quran, maka hukumnya itu kayak kemarin yang sudah disebutkan oleh teman-teman kita. Jika tujuannya itu bukan bermaksud untuk membaca Al-Quran, maka perkara tersebut itu dibolehkan menurut Imam Nawawi. Wa idza lam yajida, apabila tidak menemukan siapa orang yang junub dan orang yang haid, al-ma'ah, pada air, tayammama, maka bertayamum siapa keduanya, wajaza, dan boleh lahuma, apa bagi keduanya, al-qiraatu, apa membaca Al-Qur'an. Fa in ahdasa, dan apabila hadas siapa seorang, ba'da dzalika, setelah bertayamum, lam tahrum, maka tidak haram, alaihi, atasnya, man al-qiraatu, apa membaca Al-Qur'an, kama, sebagaimana, lau iktasala, seandainya mandi siapa man, summa, kemudian ahdasa, hadas siapa seorang. Jadi jika ada orang yang junub dan orang yang haid, dia itu pengen mandi, kemudian dia ketika mau mandi itu tidak menemukan air, maka gimana solusinya? Menurut Al-Imam Nawawi, caranya yaitu dia harus bertayamum. Ketika dia sudah bertayamum, apakah boleh membaca Al-Quran? Dikatakan boleh. Meskipun seandainya ada orang yang setelah bertayamum kemudian dia itu hadas setelah melakukan tayamum, maka di situ gak apa-apa membaca Al-Quran, sebagaimana hukumnya seandainya dia itu mandi kemudian setelah mandi kok hadas, seperti contohnya dia itu kencing, apakah boleh untuk membaca Al-Quran? Maka boleh. Summa la farqo, kemudian tidak ada perbedaan, baina ayyakuna, antara hendaknya ada, tayammumuhu, apa tayammumnya seseorang, li adamil ma'i, karena sebab tidak ada air, fil hadari, di dalam kehidupan menetap, au fis safari, atau dalam keadaan safar, perjalanan. Falahu, maka itu baginya seseorang, ayyaqra'a, adapun hendaknya membaca siapa seorang Al-Qur'ana,
terhadap Al-Quran ba'dahu setelahnya bertayamum. Wa in ahdasa meskipun hadas siapa seseorang. Jadi tayamumnya seseorang karena sebab tidak ada air, baik dia itu dalam keadaan menetap, berarti dia itu dalam keadaan tidak di perjalanan, seperti ada di rumah dan semisalnya, atau dia itu lagi di perjalanan. Hukumnya keduanya ini sama-sama, hukumnya itu sama, yaitu bisa membaca Al-Quran setelah tayamum meskipun hadas. Jadi orang yang bertayamum karena sebab tidak ada air, baik dia dalam keadaan menetap seperti ada di rumah atau dalam keadaan di perjalanan, maka hukum keduanya ini sama. Yaitu sama dari segi apa? Sama dari segi boleh membaca Al-Quran setelah bertayamum meskipun setelah bertayamum dia itu hadas. Waqala, dan berkata ba'du ashabina, siapa sebagian sahabatnya kami, ingkana, jika ada siapa man fil hadari, di dalam kehidupan menetap, sholat maka itu sholat siapa man bihi dengannya tayamum, wa qara'a, dan membaca siapa man bihi dengannya tayamum, fi sholati, di dalam sholat. Wala yajuzu, dan tidak boleh ayyaqra'a, apa hendaknya membaca siapa man kharijas sholati, di luar sholat. Jadi ada sebagian sahabatnya Imam Nawawi mengatakan bahwasannya jika ada orang yang mana orang itu dalam keadaan menetap, seperti contoh kayak tadi itu, orangnya itu ada di rumah, maka gimana caranya supaya dia itu bisa membaca Al-Quran? Caranya yaitu dia itu harus sholat dengan cara bertayamum atau membaca Al-Quran dengan cara bertayamum, dengan catatan itu semua ada di dalam sholat. Jika di luar sholat, maka dikatakan oleh sebagian sahabatnya Al-Imam Nawawi tersebut itu tidak boleh membaca Al-Quran di luar sholat. Wassahihu, dan adapun menurut pendapat yang sahih, jawazuhu, itu bolehnya membaca Al-Quran di luar sholat, kama qaddamnahu, sebagaimana yang kami mendahului kabarnya pembahasan tersebut. Li'anna tayammumahu, karena sungguhnya tayamumnya seseorang, koma itu menempati apa tayamumnya seseorang, maqamal ghusli, di tempat mandi, di tempat atau setara dengan derajatnya orang yang mandi. Jadi menurut pendapat yang sahih, boleh membaca Al-Quran meskipun di luar sholat. Kenapa alasannya? Karena tayamumnya seseorang tersebut itu ada atau berada di tempatnya orang yang mandi. Berarti orang yang bertayamum itu setara dengan orang yang mandi, gitu. Walau tayammama, dan seandainya bertayamum, al-junubu, siapa orang yang junub, summa ro'ah, kemudian melihat siapa orang yang junub, ma'an, terhadap air, yalzimu, yang melazimkan hu kepadanya dia, istimaluhu, apa menggunakan air, fa'inahu, maka sesungguhnya dia, yahrumu, itu haram, alaihi, atasnya dia, al-qira'atu, apa membaca Al-Quran, wa jami'u ma yahrumu,
dan semua sesuatu yang haram alal junubi atas orang yang sholat hatta yaghtasilu sampai dia itu mandi. Jadi jika seandainya ada orang yang junub, kemudian orang yang junub itu bertayamum, dan setelah bertayamum dia itu melihat air, yang mana ketika dia melihat air itu wajib menggunakannya, maka gimana hukumnya? Hukumnya seketika itu haram bagi dia membaca Al-Quran, dan juga haram semua sesuatu yang haram atasnya, seperti contoh sholat dan sebagainya. Sampai kapan haramnya? Yaitu sampai dia itu mandi hadas untuk menghilangkan hadasnya. Walau tayammama, dan seandainya dia bertayamum, wa shalla, dan salat siapa man, wa qara'a, dan membaca siapa man, summa arada, kemudian ingin siapa man at-tayammuma, terhadap bertayamum, li hadasin, karena sebab hadas, au li faridatin, atau karena sebab fardu ukhra yang lain, au li ghairi dalik, atau selainnya itu, lam tahrum, maka tidak haram alaihi atasnya orang tersebut al-qiraatu, apa membaca Al-Quran. Jika seandainya ada orang yang mana orang itu dalam keadaan junub, kemudian dia itu bertayamum, setelah itu sholat dan juga membaca Al-Quran, kemudian setelah itu dia itu ingin bertayamum lagi, maka gimana hukumnya? Maka tidak haram membaca Al-Quran. Sebabnya, jika sebabnya itu karena hadas, seperti karena sebab kencing, dia itu pengen tayamum lagi, alasannya karena sebab hadas, atau karena fardu yang lain seperti dia ingin sholat atau selainnya itu, maka membaca Al-Quran itu gak apa-apa, gak haram. Adapun ini, huwa itu, adapun ini, al-madhabu itu madhab, as-sahihu yang sahih, al-mukhtaru yang terpilih. Wafihi, dan itu di dalamnya masalah tersebut, wajhun, adapun pendapat, li ba'di ashabina, milik sebagian sahabatnya kami, annahu, yaitu sungguhnya pendapat yahrumu itu haram, wahwa, dan adapun pendapatnya sebagian ashabina, dhaifun, itu dhaif. Jadi dalam masalah orang yang junub, yang dia itu bertayamum, kemudian sholat dan membaca Al-Quran, kemudian dia itu pengen tayamum lagi karena sebab hadas dan selainnya itu, kan dikatakan di awal itu gak apa-apa membaca Al-Quran dan tidak haram. Ini menurut madhab yang sahih, yang mukhtar. Tapi ada yang mengatakan bahwasannya perkara itu haram. Ini menurut pendapat sebagian sahabatnya Imam Nawawi, yang mana pendapat ini itu pendapat yang dhaif. Amma idza lam yajid, adapun apabila tidak menemukan, al-junubu, siapa orang yang junub, ma'an, terhadap air, wala turaban, dan tidak menemukan debu, fa innahu, maka sesungguhnya dia, yusolli, itu salat, lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu, ala hasabi halihi, sesuai keadaannya dia. Wa tahrumu, dan haram, alaihi, atasnya orang yang junub, al-qiraatu, apa membaca Al-Quran, kharijas sholati, di luar sholat. Wa yahrumu, dan haram, alaihi, atasnya junub,
ayyaqra'a apa hendaknya membaca siapa orang yang junub fi sholati di dalam salat ma terhadap sesuatu zada yang menambah apa ma alal fatihati atas al-fatihah. Jadi jika ada seorang yang junub yang mana dia itu ingin mandi, kemudian ketika dia ingin mandi dia itu tidak menemukan air dan juga dia itu tidak menemukan debu, maka gimana solusinya? Yang mana di waktu itu dia itu bertepatan dengan masuknya waktu sholat, maka dikatakan dia itu solusinya harus sholat untuk menghormati waktu sesuai keadaannya dia. Dan bagi orang tersebut bagi orang yang junub itu haram membaca Al-Quran di luar sholat, dan juga haram membaca Al-Quran meskipun di dalam sholat, yaitu membaca sesuatu yang selainnya Al-Fatihah, yaitu membaca surat-suratan setelah Al-Fatihah, maka itu haram menurut Imam Nawawi. Wahal dan apakah tahrumu haram Al-Fatihatu apa surat Al-Fatihah? Fihi itu di dalamnya masalah wajhani adapun dua pendapat, asahhuhuma adapun paling asahnya dua pendapat, la tahrumu itu tidak haram apa Al-Fatihah, bal tajibu justru wajib apa surat Al-Fatihah. Fa inna sholata karena sungguhnya solat, la tasihu itu tidak akan sah apa solat, illa kecuali biha dengannya Al-Fatihah. Wa kama dan sebagaimana jazat boleh as-sholatu apa solat lid darurati karena sebab darurat, tajuzu dalam keadaan boleh al-qiraatu apa membaca. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah haram membaca Al-Fatihah dalam keadaan dia itu junub tidak menemukan air dan juga tidak menemukan debu, apakah haram? Di sini ada dua pendapat. Di antara pendapat yang paling asoh, yang paling soheh itu mengatakan bahwasannya tidak haram membaca Al-Fatihah, justru wajib. Karena sholat itu tidak akan sah kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Sebagaimana sholat karena sebab darurat itu boleh membaca Al-Fatihah. Wasani dan adapun pendapat yang kedua, tahrumu itu haram apa membaca surat Al-Fatihah. Bal justru ya'ti melakukan siapa man bil adzkari dengan dikir-dikir allati yang ya'ti melakukan siapa allati yang ya'ti yang melakukan biha dengannya allati man siapa man la yuhsinu yang tidak mengetahui siapa man syai'an terhadap suatu minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Kan dikatakan tadi menurut pendapat yang pertama, menurut pendapat yang paling asoh, membaca Al-Fatihah itu tidak haram, justru itu membaca Al-Fatihah itu wajib. Yang menurut pendapat yang kedua yaitu haram, yang mana terus gimana sholatnya, dia itu membaca apa kalau enggak membaca Al-Fatihah? Dikatakan menurut pendapat yang kedua yaitu dia itu membaca dikir-dikir yang dilakukan oleh orang yang tidak mengetahui sesuatu dari Al-Quran. Contohnya seperti baca dikir yang seukuran huruf di Al-Fatihah.
Wahadihi dan adapun ini furu'un adapun pembagian wahadihi dan adapun ini furu'un itu pembagian-pembagian ra'aitu yang melihat siapa aku isbatahu pada pengisbatannya furu' huna di sini li ta'alluqiha karena sebab berta'alluqnya furu' bima dengan sesuatu zakartu yang menyebutkan siapa aku hu kepadanya ma fadakartuha kemudian aku menyebutkan ha terhadapnya furu' muhtasuratan dalam keadaan ringkas wa illa dan jika tidak falaha maka itu baginya furu' tatimmatun adapun pelengkap-pelengkap wa adilatun dan petunjuk-petunjuk mustaufatun yang disempurnakan fi kutubil fikhi di kitab-kitab fikih. Wallahu a'lam dan adapun Allah a'lamu itu lebih mengetahui. Dah, pembahasan ini itu termasuk dari cabang-cabang yang telah aku lihat pengisbatannya itu di sini karena furu ini berta'alluq dengan sesuatu yang aku sebut menurut kata Imam Nawawi, yang mana aku menyebutkan furu tersebut, pembagian tersebut itu dalam keadaan ringkas. Jika kamu ingin yang lebih sempurna maka lihatlah di kitab-kitab fikih. Faslun adapun ini itu fasal yang bagi seharusnya ayyakuna apa hendaknya ada az-zakiru siapa orang yang berzikir ala akmalis sifati atas paling sempurnanya sifat-sifat. Fa in kana maka jika ada siapa orang yang berzikir jalisan itu duduk fi maudi'in di dalam satu tempat istaqbala maka menghadap siapa zakir al-kiblata terhadap kiblat. Wa jalasa dan duduk siapa zakir mutadzallilan dalam keadaan merendahkan diri, mutakhasyian yang menunjukkan kehusyuan, bisakinatin dengan ketenangan, wa waqarin dan dengan ketenangan, mutrikon yang menundukkan siapa zakir ra'sahu terhadap kepalanya. Jadi ini kita memasuki tentang bab baru, yaitu tentang harus bagi orang yang berzikir menyempurnakan sifat-sifat ketika berzikir terhadap Allah. Di antaranya yaitu jika dia itu berzikir dalam keadaan duduk di satu tempat, maka bagi seorang yang dzakir itu harus menghadap kiblat, yang mana duduknya itu harus merendahkan diri terhadap Allah. Yang kedua yaitu menunjukkan kehusyuan dengan tenang. Yang ketiga yaitu dengan cara menundukkan kepalanya. Jadi intinya kalau kita mau berzikir, kita itu harus menyempurnakan sifat-sifat untuk berzikir. Di antaranya yaitu jika kita itu berzikir di suatu tempat kemudian kita itu dalam keadaan duduk, maka kita itu harus menghadap kiblat dalam keadaan merendahkan diri, dalam keadaan menunjukkan kehusyuan dengan cara dengan ketenangan, yang mana kita itu harus menundukkan diri atau menundukkan kepala ketika berzikir. Walau dan seandainya dzakara berzikir siapa zakir ala ghairi hadzal ahwali atas selainnya ini keadaan-keadaan jaza maka boleh siapa dzakir wala karohata dan tidak ada kemakruhan fi hakihi di dalam haknya dzakir. Lakin akan tetapi ingkana jika ada siapa dzakir bi ghairi udrin dengan tanpa ada udur, karena maka ada siapa dzakir tarikan itu
termasuk orang yang meninggalkan lil afdoli pada suatu yang paling afdol. Jadi seandainya jika ada orang yang berzikir kepada Allah, kemudian dia itu tidak melakukan keadaan-keadaan yang telah disebutkan tadi, maka boleh bagi dia meninggalkannya. Yang mana dia itu meninggalkannya tidak berdosa, akan tetapi tidak berdosa dan juga tidak ada kemakruhan di dalam haknya dia. Akan tetapi jika dia itu meninggalkan adab tersebut dengan tanpa ada udur, maka dia itu dicatat termasuk dari orang yang meninggalkan suatu yang paling afdal. Wadalilu, dan adapun dalil ala adamil karohati, atas tidak adanya kemakruhan, qaulullahi ta'ala, itu firman-Nya Allah Ta'ala. Di sini dalil yang gak makruh untuk tidak melakukan adab-adab yang disebutkan tadi, yaitu ada di firman-Nya Allah, yaitu ada di Al-Quran, yaitu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Itu ini dalilnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ila akhirih. Ini dalil ini itu berada di surat Al-Imran ayat 191 dari ayat 190. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nafa'na bima 'allamtana rabbi allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina radinu sawadaka rabbi waffiqna wa faqihum lima tadadi qawlan wa filan garoma warzukil kulla halalan daima wa akhilla ajkiya ulama nukhtabil khairi wa nufa kulla syar rabbana wasli lana kulla syu'un wa akir rabbi ridha minkal uyun wa di anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun wa firistur anta akraman satar wa salatullah man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi sifa wa alal alil kirami sur wa ala sahbil masabih durar ummazina bidak ariu fi ridak walian siwa wala tajanna mimman khalafa amra wa asa wasbunallahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin rawati wa ghfir li walidi rabbi wa mauludina wa ahli wa liwani wa sairil ilani wa kulli di mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina amin ya rabbi isma fadla wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nakhta bi kulli suli wa alihi wa sahbihi dadati subhi walhamdulillahi fil badri wa tanahi subhanallah bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.